Adik-adik sekalian, kita lanjut materi kedua yang terkait dengan radikalisme dan separatisme. Ini juga harus disampaikan kepada adik sekalian sebagai calon siswa yang memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana separatisme dan radikalisme ini saat ini menjadi momok di negara kita. Yang harus kita antisipasi, jangan sampai adik-adik sekalian sebagai generasi muda terpapar terkait masalah radikalisme dan separatisme. Itu sebagai peralatan. Kita lanjut untuk meningkat waktu, kita lanjut ke materi. Tolong disimak baik-baik adik-adik sekalian. Baiklah adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi kita yaitu tentang radikalisme, separatisme. Kita akan coba mengupas masalah radikalisme dan bagaimana cara penanggulangannya. Yang pertama, apa itu radikalisme? Jadi radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang secara drastis atau sikapnya ekstrim dalam satu aliran. Nah, ini jadi menginginkan perubahan tetapi secara ekstrim dengan kekerasan. Ini namanya paham radikalisme. Kemudian radikalisme sendiri ada dua macam, yaitu radikalisme statis. Radikalisme statis ini radikalisme yang bersifat gagasan, tidak dalam bentuk aksi atau aksi nyata. Artinya hanya gagasan, hanya pemikiran-pemikiran yang bersifat radikal. Kemudian ada juga radikalisme yang bersifat destruktif, yaitu radikalisme yang merusak menggunakan metode kekerasan dalam wujud tujuan yang dicita-citakan. Nah, ini sudah melakukan aksinya yang nyata, jadi bukan berupa gagasan lagi, tapi sudah merupakan bentuk nyata kekerasan dan perusakan dan lain sebagainya. Kita lanjut. Akar permasalahan munculnya radikalisme yang pertama adalah dendam. Ya, dendam. Jadi ada rasa dendam sekelompok atau individu tertentu membentuk kelompok-kelompok. Kemudian kebencian kepada sesuatu, juga mungkin kebencian terhadap pemerintah juga. Kemudian merasa adanya ketidakadilan. Nah, ini berikutnya juga yang keempat, adanya kesenjangan sosial. Artinya mungkin dia merasa tidak diperhatikan secara sosial. Kemudian antara si miskin dan si kaya jaraknya cukup, kesenjangannya sangat kelihatan. Kemudian akar permasalahan radikalisme juga adalah kemiskinan. Kemiskinan, ya, negara kita memang masih banyak yang dikategorikan masyarakatnya miskin. Ini jadi ada sebagai alasan mereka nanti untuk masuk atau menjadi direkrut ke dalam paham-paham radikalisme. Kemudian yang keenam, kebijaksanaan yang diskriminatif. Ya, jadi mungkin ada kebijakan dari pemerintah yang dirasa diskriminatif, tidak adil, tidak ada keadilan di situ. Seperti yang dijelaskan di nomor 3 tadi. Kemudian ada residu kebebasan era reformasi maupun kebijakan otonomi daerah. Nah, ini juga merupakan permasalahan ketika era reformasi itu bergulir, di mana kita bebas berpendapat, bebas melakukan apapun. Juga termasuk adanya otonomi daerah. Nah, ini kalau dulu daerah itu terpusat, sekarang otonomi daerah, jadi daerah berhak mengelola kepentingannya sendiri di daerah itu tersebut. Kemudian yang kedelapan ada dendam politik dengan menjadikan agama sebagai suatu motivasi untuk membenarkan ketindakannya. Nah, ini seperti mungkin kemarin sempat tahun politik, ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden, atau juga bahkan pilkada. Ini ada semacam dendam politik, mungkin pasangan yang tidak terpilih atau gagal dalam mencalonkan, kemudian mencari alasan lain, ya, agama dijadikan sebagai motivasi untuk membenarkan tindakannya. Kemudian juga akar permasalahan yang berikutnya adalah adanya ideologi dan paham. Nah, ini yang mendasar sekali, adanya keinginan untuk berubah ideologi atau paham mereka.
Ini akar permasalahan daripada radikalisme. Kita lanjut. Adapun ciri-ciri radikalisme yang pertama adalah penolakan terhadap tatanan atau nilai-nilai norma yang ada. Jadi di dalam suatu negara sudah ada tatanan, ada nilai dan norma yang sudah ditetapkan. Tetapi kalau kelompok-kelompok yang kategori radikalisme ini, mereka akan menolak apa yang ada itu. Kemudian beranggapan dirinya paling benar. Jadi kelompok mereka merasa dirinya paling benar di antara kelompok-kelompok yang lain. Kemudian adanya pemaksaan kehendak. Jadi pemaksaan kehendak harus ikut kita, harus ikut kelompok dia. Nah, ini. Kemudian adanya perlawanan. Nah, ini sudah mulai ke arah kekerasan. Kemudian indikator organisasi radikal yang sekaligus juga anti Pancasila. Yang pertama adalah organisasi tersebut tentunya bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Kita sudah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Nah, ya, indikasi kelompok radikal ini ya bertentangan dengan Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua, bukan termasuk organisasi keagamaan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa organisasi radikal dan paham-paham radikalisme ini bukan organisasi keagamaan. Jadi tidak benar kalau itu agama tertentu atau agama ini yang suatu bagian dari keagamaan. Jadi ini tidak benar. Jadi radikalisme ini bukan organisasi keagamaan. Kemudian yang ketiga, cenderung bertentangan dengan pemerintah. Jadi apapun yang kebijakan pemerintah, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat pelarangan, ini pasti akan ditentang oleh kelompok-kelompok mereka. Ini yang indikator daripada organisasi radikal dan anti Pancasila. Kemudian menyerang kelompok-kelompok minoritas. Nah, ini kelompok-kelompok minoritas, kita tahu siapa kelompok minoritas, siapa kelompok mayoritas. Nah, kemudian adanya perusakan rumah-rumah ibadah. Ya. Ini juga terjadi bukan hanya mungkin perusakan masjid, ada juga bukan hanya perusakan gereja, perusakan ibadah tertentu juga, perusakan masjid juga ada juga. Jadi ya ini termasuk, hal ini juga termasuk indikator daripada kelompok-kelompok radikal. Mereka melakukan teror-teror seperti ini intoleran, ya, yang intoleran. Kemudian kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma adat, dan norma budaya. Jadi kelompok radikal ini tidak hanya di Islam, tapi juga di agama lain juga ada. Misalnya di Kristen ada SSY, saksi-saksi Yehova, itu juga termasuk kelompok-kelompok radikal. Di Hindu juga mungkin ada, di Buddha juga ada. Di setiap agama pasti ada kelompok-kelompok yang kategori radikal yang bertentangan dengan norma-norma agama. Kalau ada istilah mungkin termasuk dalam aliran sesat, ya. Seperti di Islam ada Ahmadiyah, kemudian ada Ghafatar, kemudian ada kelompok-kelompok juga yang bersifat mencoba mengusung ideologi lain, seperti pernah adanya kelompok HTI yang sudah dibubarkan karena dia mengusung ideologi lain selain Pancasila. Kemudian kegiatannya cenderung kondisif, artinya memang kegiatannya ini tidak serta-merta melakukan perlawanan, tetapi dia akan bertentangan dengan apa yang tatanan yang ada. Nah, ini adalah indikator organisasi radikal. Kita lanjut. Kemudian bentuk-bentuk kelompok radikal, ya, ada 3 macam di sini. Ada radikal kanan. Radikal kanan dia arahnya kepada syariat Islam dan khilafah. Ini yang pernah diusung oleh kelompok yang sudah dibubarkan tadi. Ada mereka mengusung ideologi khilafah. Yang tentunya ini tidak cocok di Indonesia, ya. Mungkin di negara lain cocok, tapi di Indonesia tidak cocok dengan kemajemukan di Indonesia. Kemudian juga ada radikal kiri. Radikal kiri ini ada yang namanya komunis, ya. Dulu pernah tumbuh di Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Ini mereka kelompok radikal kiri di mana mengusung ideologi komunis untuk menghentikan Pancasila.
Demikian juga sosialis, jadi komunis sosialis. Kemudian radikal lainnya, nah ini aksi separatis ini ada hubungannya dengan bagaimana separatis yang ada di Indonesia. Karena saat ini masih ada kelompok-kelompok separatis yang ada di Indonesia ya, seperti di Poso masih ada kelompok Santoso yang diteruskan oleh kalau misalnya anaknya Ali Kolera. Kemudian di Papua juga masih ada kelompok-kelompok separatis yang mereka menyatakan dirinya sebagai OPM ya. Dan sebutan daripada kita juga sekarang adalah KKB ya, kelompok kriminal bersenjata. Kelompok kriminal bersenjata inilah separatis. Mereka tujuannya adalah sama ya sebenarnya. Ingin mendirikan negara sendiri dengan ideologi mereka sendiri. Ini ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ini kelompok radikal yang lainnya. Kita lanjut. Kemudian pola pikir dan ciri-ciri penganut paham radikalisme terorisme. Jadi radikalisme ini adalah cikal bakal dari munculnya gerakan terorisme. Walaupun tidak semua yang radikal itu nanti arahnya ke terorisme. Tapi aksi nyata dari radikalisme adalah kepada terorisme. Ya. Ciri-ciri paham radikalisme terorisme. Ini kita udah ngarah ke terorisme, yaitu anti NKRI, anti Pancasila, dan ingin mendirikan negara sendiri ya. Mungkin negara Islam atau negara Papua Merdeka, atau mungkin negara kayak dulu ada gerakan Aceh Merdeka dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pemerintah masyarakat yang tidak sepaham dinilai kafir dan wajib dimusuhi. Nah, ini paham mereka. Jadi yang tidak sepaham dengan mereka dinilai kafir dan wajib dimusuhi. Kemudian yang ketiga, melakukan pembenaran dalam rangka pengumpulan dana dalam bentuk kegiatan berupa perampokan. Jadi ada aksi-aksi perampokan untuk mengumpulkan dana. Ini kelompok-kelompok daripada terorisme. Kemudian selalu melakukan tindakan kekerasan yang akan mengakibatkan atau menimbulkan korban jiwa, harta benda, harkat martabat bangsa Indonesia. Kemudian membentuk kelompok eksklusif yang tidak bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungannya. Artinya mereka kelompok-kelompok sendiri, tidak bersosialisasi, biasanya ngontrak dan sebagainya, melakukan kegiatan yang tersendiri yang mungkin tidak diketahui oleh lingkungannya, bahkan mungkin ketua RT tidak tahu. Kemudian melakukan jihad iftidar dengan sebagai tolak ukur pengorbanan. Ada yang seperti jadi pengantin bom bunuh diri, yang mereka dengan menyatakan dirinya jihad gitu kan. Kemudian yang ketujuh, tumbuh dan berkamuflase dalam lingkungan komunitas besar. Ya, mereka memang tumbuh dalam agama. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa radikalisme terorisme ini bukan termasuk organisasi keagamaan ya. Ini terpisahkan. Mereka hanya pemahaman-pemahaman yang sifatnya adalah menyimpang sebenarnya. Karena di agama pasti mengajarkan kebaikan, tidak ada mengajarkan sesuatu yang merusak, membunuh, atau menyakiti orang lain, agama apapun itu. Kemudian yang kedelapan, mempunyai sifat jaringan sel terputus dalam rangka mengantisipasi pengungkapan jaringan. Jadi mereka memang sangat lihai adanya terputusnya sel-sel. Jadi begitu ada yang ketangkap jaringan ini, yang lainnya akan terputus. Jadi untuk menyulitkan pengungkapan. Kemudian mempunyai tingkat kualitas yang tinggi ya. Mereka sudah terlatih biasanya. Ada dulu yang pernah latihan di luar negeri gitu. Ada juga yang latihan di dalam negeri. Yang memang sebagian besar sudah bisa terungkap. Kita lanjut. Ini proses bagaimana perkuatan radikalisme. Pertama adanya pendekatan. Nah ini untuk adik-adik sekalian hati-hati sekali. Jangan sampai terjebak di kelompok-kelompok mereka. Pendekatan, kemudian perekrutan, pembayatan, ya, pembinaan, baru amaliyah. Nah, ini yang sudah ngarahkannya ke terorisme. Kita lanjut. Ya, pentahapannya sama juga praradikalisme, yaitu kehidupan sebelum terjadinya radikalisme. Sekolah biasa.
melakukan sekolah, aktivitas biasa, bermain dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi diri, ya. Individual mengidentifikasi diri ke arah radikal. Nah, ini karena mungkin pengaruh daripada pengaruh teman atau pengaruh kelompok-kelompok tertentu yang memang ke arah dirinya itu. Kemudian bersifat offline, jadi tidak online tapi offline, baru online. Nah, ini setelah mengidentifikasi diri, kemudian ada indoktrinasi. Jadi ada semacam didoktrin, kemudian dicuci otaknya, ya. Bisa dilakukan secara offline maupun secara online. Barulah sampai kepada tahap akhir yaitu jihadisasi. Nah, ini yang melakukan tindakan nyata, melakukan terorisme nih, yang perusakan bom dan sebagainya, melakukan teror dan sebagainya, yang mereka punya keyakinan bahwa tindakan mereka adalah bersifat jihad, ya. Padahal ini adalah pemahaman yang sangat keliru sekali. Kemudian upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia sendiri, ya, konsepnya adalah konsep deradikalisasi yang pertama dengan konsep humanis, artinya penegakan hukum sesuai tidak melanggar hak asasi manusia. Kemudian pencegahan dengan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian reorientasi motivasi, ya, seperti ini kan diimbau kepada adik-adik sekalian untuk bagaimana memotivasi kita cinta kepada negara kita, tidak masuk dalam kelompok-kelompok mereka, kelompok-kelompok yang kelompok radikal dan anti Pancasila yang mengarah kepada gerakan terorisme. Kemudian ada social approach atau pendekatan secara sosial, yaitu dengan menjalin komunikasi yang mendidik. Jadi ada komunikasi yang positif. Kemudian menghindari kekerasan, hindari intimidasi. Kemudian sentuh akar rumput. Jadi artinya kelompok-kelompok mereka disentuh. Jadi napi teroris, kemudian ex-napi, kelompok radikal, simpatisan disentuh secara baik, kemudian dikasih pemahaman bagaimana supaya mereka kembali ke jalan yang benar, kembali ke awal, ya, mencintai atau jiwa nasionalisme mereka kembali, mereka cinta tanah air, ya, tetap berpedoman berideologi Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sehingga kelompok-kelompok ini kemudian mereka sadar dan tidak menjadi radikal, kemudian menolak paham-paham terorisme, menolak ISIS, dan kita tahu bahwa yang khusus yang Islam ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Kita lanjut. Kemudian sinergitas keterpaduan, jadi dalam penanganan radikalisme ini pemerintah tidak satu instansi tertentu, satu institusi tertentu, tapi kerjasama, ya, adanya sinergi atau keterpaduan. Yang pertama ada Badan Kesbangpol, ya, kalau di kabupaten, ya, ada Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik. Nah, kemudian ada Kementerian Agama, ya. Di sini ada kantor Kementerian Agama, ada BINDA atau Badan Intelijen Negara Daerah. Kemudian TNI Polri jelas ini sebagai garda terdepan dalam penanggulangan radikalisme terorisme. Kemudian juga tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ini juga termasuk dalam mereka yang dibutuhkan untuk sinergi dan keterpaduan dalam menangkal paham radikalisme. Kemudian ada koordinasi dan sinergi yang terpadu. Nah, ini terkaitannya karena memang radikalisme ini cukup mengkhawatirkan. Kalau tidak kita tangani secara terpadu, tentunya tidak tertangani dan bisa berkembang di daerah kita, dan ini cukup mengkhawatirkan. Kemudian upaya menangkal radikalisme, bagaimana kita jiwa kita tidak terpapar oleh paham-paham radikalisme, tentunya kita akan kembali kepada paham ideologi kita, yaitu Pancasila, ya. Sudah di awal sudah jelaskan di wawasan kebangsaan, inilah falsafah negara kita, ideologi negara kita adalah Pancasila. Tidak ada ideologi yang lain, tidak ada
ideologi komunis, tidak ada ideologi khilafah, tidak ada syariat Islam, tapi Pancasila ini yang cocok di Indonesia. Nah, ini ada 4 pilar kebangsaan, sudah saya jelaskan ya, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Kalau kita berpegang teguh pada ini, kita tidak akan terpapar oleh yang namanya paham-paham radikalisme. Karena dengan inilah negara kita dulu berdiri, bukan dengan paham-paham yang lain. Kemudian ini sedikit tambahan adik-adik sekalian, bahwa di tempat kita juga selain ada mungkin ya tidak untuk paham-paham radikalisme belum banyak yang muncul di sini, tapi di tempat kita ada kelompok-kelompok yang bisa ngarah ke sana, ya, ngarah ke sana, yaitu munculnya geng-geng remaja yang bersifat ilegal yang tidak ada aturan hukumnya. Ya, kelompok geng ini adalah gerombolan ya, kelompok remaja yang terkenal karena kesamaan latar belakang sosial sekolah daerah, kemudian bersifat gerombolan, kemudian dapat juga merupakan kependekan dari gangster atau bandit penjahat ya. Kemudian kelompok remaja ini biasanya tersusun informal, jadi tidak secara formal, jadi mereka hanya informal, lebih beraneka ragam dibanding dengan teman sebayanya yang pada masa kekanak-kanakan. Nah, ini perlu sadari oleh adik sekalian, mudah-mudahan adik tidak masuk dalam kelompok-kelompok ini. Ini sudah kami deteksi nih, seperti ini misalnya. Ini geng yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, tapi mungkin sudah mulai terkikis satu persatu, jadi sudah tidak ada muncul lagi. Ada Barisan Remaja Sampit BRS yang anggotanya 131, ada Brother Lupa Diri BLD. Ini cukup eksis ini, ada 23 orang anggotanya. Ada Bubuan Remaja Baamang. Kemudian ada Camp Akhir, ada Komunitas Anak Remaja Dayak, ada Dayak Gangster, ada Devoslip, ada Drug Dayak Sekawan, ada Ekspektor Sampit, ada Gangster. Kemudian ada Kacong Jaya Madura, ada Kekanakan Bungul. Ya. Bukan ada yang perempuan, ini ada Love of Ladies, ini beranggotakan perempuan. Kemudian juga ada yang agak eksis ini dengan lagu-lagunya, Sekumpul Punya Cerita ya. Ini nomor 21 nih. Sekumpul Punya Cerita. Nah, jadi geng-geng ini sudah terdeteksi ya, dan sudah diultimatum untuk membubarkan diri. Kalau tidak nanti akan ditindak ya. Akan ada tindakan dari pemerintah ya, baik dari kepolisian, dari pemerintah daerah. Nah, ini. Jadi kesimpulannya bahwa adik-adik sekalian, mari kita bentengi diri dari paham radikalisme. Juga termasuk juga kita tidak sampai ikutkan dalam paham-paham radikalisme, termasuk aliran kelompok-kelompok separatisme ya, yang mungkin tempat kita tidak ada, tapi di Sulawesi masih ada, di Papua masih ada gitu kan. Dan di tempat-tempat lain ada kriak-kriak yang mereka mengarah kepada separatisme. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit pengetahuan. Intinya bahwa kita harus tetap menjaga diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita untuk tidak terpapar paham-paham radikalisme, kelompok-kelompok separatisme. Kita tetap harus cinta NKRI, kita cinta Bhinneka Tunggal Ika, kita cinta dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.